Ya. Mbak Cikita, sebelum kita berbicara mengenai kondisi ekonomi yang ada ya, dan harus dihadapi oleh bisnis atau industri makanan, mungkin bisa dijelaskan dulu mengenai bisnis Anda, Ardena Food, sejak kapan berdiri, apa lini bisnis Anda, dan lain-lain. Silahkan. Oke, jadi Ardena Food ini adalah frozen food manufaktur yang kita base produknya adalah seafood product, terbuat dari ikan, dan kita itu berdiri dari 2014. Memang kita startnya dari UMKM. 2014 kita start hanya 6 orang aja, dan saat ini kita sudah 10 tahun di 2024 ini, dan memang tadi sudah dijelaskan juga ya, di tahun ini sangat berasa 5 bulan terakhir ini memang mengalami deflasi ya. Memang berasa banget dari 10 tahun berdiri Ardena, memang di 2 tahun terakhir ini sebenarnya dari 2023 dan 2024 ini terasa sekali mungkin pembelian itu dari masyarakat menurun lah, daya beli masyarakat. Di tahun ini? Di tahun ini, terutama di tahun ini gitu. Jadi mungkin yang kita lihat dari banyak ini juga ya faktor ya. Contoh misalnya mungkin peperangan dunia juga kita nggak tahu. Terus kemarin juga sempat di awal-awal awalnya di 2024 mungkin dari pemilihan dari sisi politik di Indonesia bagaimana. Jadi itu mungkin salah satu alasan orang-orang juga untuk menahan pembelian seperti itu. Jadi wait and see dalam hal kemarin ada pemilu dan lain-lain. Betul. Tapi di satu sisi Mbak, Anda 10 tahun sudah mendirikan Ardena dan juga pastinya ada begitu banyak dinamika ekonomi ya. Tapi 2024 ini cukup worrying dalam hal penurunan suku bunga atau seperti apa. Dan saya juga ingin tahu price point dari produk Anda seperti apakah. Apakah yang paling affected dari daya beli menurun ini middle class yang juga menjadi consumer utama Anda atau seperti apa? Kalau untuk brand kita sendiri Ardena Food itu memang untuk middle class, dan sangat berasa di tahun ini kita ada penurunan sedikit 10-15% di tahun ini. Oh, 10. Dari tahun-tahun sebelumnya. Makanya dari 10 tahun kita berdiri ini, tahun ini sebenarnya yang memang paling struggling lah ya. Dan ini juga membuat kita akhirnya mesti mikirin juga bagaimana apakah kita harus menurunkan dari sisi bahan baku ataupun dari sistem produksi kita. Nah, harapannya mungkin ke depan nantinya kita bisa memilih produk-produk yang memang masih bisa dibeli oleh mungkin kan sekarang daya belinya yang dulunya mungkin orang ke pasar beli daya beli belanjanya 50.000, mungkin sekarang berkurang nih. Betul. Daya beli mereka hanya 30.000. Nah, bagaimana kita sebagai brand untuk mikirin itu sih, apakah kita mengurangi sisi produk di dalam satu packaging seperti itu tanpa mengurangi kualitas produk tersebut. Ardena Food sudah punya berapa lini brand untuk frozen food Anda? Sebenarnya Ardena Group sendiri kita ada 3 brand. Yang pertama itu adalah Ardena Food yang memang sudah 10 tahun sampai sekarang. Itu ada brand yang kedua adalah Kintabe, itu Japanese food product tapi semuanya frozen. Dan yang ketiga itu yang memang kita sudah launching di tahun ini adalah Moikan, ini untuk segmen middle low. Ini kita melihat juga sudah dari tahun lalu sebenarnya kita memang membuat produk yang brand menengah ke bawah karena kita melihat deflasi tadi ya. Jadi kayak memang daya beli masyarakat kita menurun, makanya kita akhirnya membuat brand yang memang lebih lower grade. Dari 3 brand tersebut raw materialnya dari Indonesia atau impor? 80% raw material kita lokal. Oh, lokal. Ya, maka dari itu tidak terlalu affected mengenai harga-harga tidak terlalu affected. Dan strategi tersendiri dari Ardena untuk menghadapi daya beli yang juga memang sedang tidak baik-baik saja, apakah lebih kepada adjusting price ataukah mungkin marketingnya lebih digencarkan, insepsi terhadap atau penetrasi market semakin ditingkatkan atau seperti apa? Betul, semuanya itu tadi udah disebutin, semuanya memang kita lakukan ya. Yang pertama adalah pasti pengembangan daerah pasar, apalagi kita frozen food ini untuk pendistribusian juga agak sedikit challenging. Saat ini kita menggunakan juga 3PL untuk logistiknya, dan yang pasti adalah pengembangan daerah ya. Awalnya memang kita hanya fokus di Jabodetabek sampai Jawa Barat. Nah, mungkin di tahun ini dan tahun kedepannya kita akan fokus untuk membuka di seluruh daerah. Itu yang pertama. Yang kedua juga inovasi produk. Jadi kita juga dari sisi marketing kita juga harus selalu mengikuti tren yang lagi hype ya. Mungkin kalau misalnya kita lihat
zaman sekarang anak-anak Gen Z ataupun anak-anak muda lagi hype banget dengan makanan-makanan yang ke Korea-Koreaan. Nah, makanya kita berinovasi membuat produk-produk seperti fish cake dan yang lain-lain seperti itu. Jadi inovasi produk juga penting, dan selanjutnya mungkin dari sisi produksi ataupun R&D. Jadi bagaimana kita menurunkan cost untuk production tanpa mengurangi kualitas produk kita sendiri sih. Gitu. Dari segi menurunkan cost of production tanpa menurunkan kualitas. Bisa dijelaskan mengenai hal tersebut? Jadi kalau misalnya dari sisi R&D ada beberapa sebenarnya yang bisa dikulik ya. Contoh misalnya penggunaan raw material ikan, mungkin terkadang mungkin kalau misalnya pebisnis memikirkan kalau kita tambahin ikannya mungkin harga costingnya lebih mahal, tapi ada sisi produk, ada sisi bahan baku lain yang bisa dikurangi, dan itu sebenarnya bisa mengadjust harga. Jadi ketika kita menggunakan grade ikan yang lebih berkualitas, tetapi dia mendapatkan kualitas yang lebih bagus, tapi produknya ini bisa lebih banyak gitu loh. Jadi sebenarnya belum tentu kalau misalnya kita menggunakan kualitas yang lebih mahal, sebenarnya mengadjust harga, bisa juga sebenarnya menurunkan harga. Jadi itu sebenarnya subsidi bahan baku aja gitu sih. Jadi lebih kepada subsidi bahan baku dan pemilihan raw material, serta mungkin dari segi production lebih efisien gitu ya. Karena memang dari end to end ya Mbak ya, dari seluruh raw material juga Anda dapatkan, lalu Anda produksi sendiri, dan juga packaging seluruhnya di Ardena. Betul. Oke, baik. Nah, Mbak Cikita, saya ingin tanya kompetitor landscape Ardena sendiri. Tentunya mengenai frozen food tidak hanya ada Ardena yang beroperasi di Indonesia. Bagaimana Anda melihat landscape kompetitor di industri frozen food? Bagaimana juga Anda melihat prospek dari industri frozen food ini di masa depan, terutama ya di Indonesia? Di Indonesia, kalau kita lihat kan memang sebenarnya market frozen food ini sangat besar. Dan pemain utamanya memang kalau kita lihat orang Indonesia masih cenderung menggunakan atau favoritnya masih di ayam sebenarnya. Jadi memang pembeda nugget gitu-gitu. Nugget dan lain-lain ya, seperti sosis dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya pembeda kita di antara kompetitor adalah kenapa kita memilih seafood dibandingkan produk tersebut. Dan yang seperti kita tahu Indonesia juga sebenarnya negara kepulauan. Jadi sebenarnya kalau kita pikirin tadi dari sumber daya bahan bakunya, ikan mungkin lebih banyak lah ya, maksudnya kita tidak takut untuk kehilangan bahan baku. Jadi kepastian bahan baku aman, adanya keberlanjutan untuk dari sisi bisnis juga melihat ke depannya sepertinya lebih prospeknya masih lebih oke lah ya, dan masih oke. Dan kita lihat juga sebenarnya kenapa kita develop frozen food, karena kita ngelihat tren anak-anak muda zaman sekarang ataupun ibu-ibu milenial udah nggak mau lagi repot masak, maunya semuanya serba instan. Jadi kalau dilihat mungkin marketnya salah satunya adalah pengalaman kita sendiri. Pengalaman kita sendiri sebenarnya. Jadi, tapi kan tidak mengesampingkan gizi dan kualitas untuk anak kita. Gitu karena kadang-kadang banyak sekali zaman, mungkin kalau kita belajar sebelum adanya COVID gitu ya, orang agak sedikit takut menggunakan produk frozen food karena isunya adalah banyak menggunakan bahan pengawet. Padahal ini salah banget, karena sebenarnya frozen food itu adalah teknik memfrozenkan adalah salah satu pengawetan juga. Jadi sebenarnya minim bahan pengawet gitu. Jadi karena adanya COVID, orang mau nggak mau kan akhirnya nyetok ya. Waktu itu kan COVID orang pada takut, akhirnya mereka semua nyetoknya frozen food. Nah itulah jadi akhirnya ada peralihan. Di sini orang-orang sekarang trennya sudah memaklumi lah untuk menggunakan produk frozen food gitu. Oke, baik.